Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang hal ketiga dari Cipta Kerja ini, atau episode yang bersambung ini, tentang papang raos atau bahasa Inggrisnya staycation. Memang viral dan luar biasa kasus ini, menarik di mana ada atasan, kalau saya bilang atasannya lah, yang mengajak untuk kencan terhadap pekerjaannya agar kontrak kerjanya diperpanjang. Ini viral karena seolah-olah baru terjadi. Padahal sudah lama kasus seperti ini terjadi. Nanti saya akan lebih detail saya sampaikan. Nah, kalau menurut saya ini atasannya pilih-pilih dan salah pilih. Gitu. Mungkin dia maunya yang lumayan lah, dicari yang lumayan menurut pandangan dia, dan berapa kali dibujuk, dan mungkin salah alamat. Salah alamatnya bisa jadi perempuan ini, mohon maaf, mungkin masih gadis, bukan dalam kondisi yang susah juga. Maka beberapa video yang saya pernah nonton, ya udahlah saya mendingan nggak bekerja. Artinya ada posisi yang menyatakan dia tidak masalah kalau tidak bekerja, bukan menjadi beban berat. Nah, hingga viral, dan kebetulan ini juga diajukan ke yang melakukan pembelaan itu, yang ngantarnya itu adalah orang-orang yang saya kenal dari DPRD Bekasi, satu lagi dari DPR RI, dan mereka memang bersahabat. Mungkin karena anggota dewan yang turun dan ada dari DPR RI, mungkin efek daripada mau kampanye pilpres, maka menjadi sedikit heboh. Ya bisa saja kan yang menghebohkan itu dari media partai politiknya. Kayaknya kalau masih jauh dengan pilpres, kayaknya ini nggak akan rame. Nah, jadi menurut saya kasus-kasus ini kasus biasa. Kenapa menjadi biasa? Ya sudah sangat lama terjadi. Nah, cuma memang nggak sepulgar seperti saat ini. Ini ada efek dari Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana efeknya? Begini ceritanya. Undang-Undang Cipta Kerja itu menghasilkan fleksibilitas, kemudahan untuk bekerja. Memang mudah orang untuk masuk kerja, tapi mudah juga orang untuk di PHK. Dari mana aturannya munculnya? Yaitu tentang perjanjian kerja waktu tertentu, di mana disebutkan, atau orang awam bilang kontrak. Ya. Jadi kontrak itu ada waktunya ditentukan, ada waktu tidak ditentukan. Sebenarnya itu, tapi orang-orang bilang yang tidak ditentukan itu karya tetap. Kalau waktu ditentukan itu kontrak, padahal dua-duanya adalah kontrak. Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan bahwa kontrak itu maksimum 5 tahun. Setelah itu nggak ada lagi. Ya, tapi libur sehari, ya besok masuk lagi, ya 5 tahun lagi. Sehingga melahirkan fleksibilitas atau kemudahan orang pengusaha untuk mempekerjakan pekerja kontrak, dan kemudahan pekerja untuk masuk tapi di kontrak. Tetapi di sisi lain ini mudah juga pekerja di PHK. Karena disebutkan maksimum 5 tahun, maka kontrak itu boleh sebulan, terus selama 5 tahun. Boleh 3 bulan, 6 bulan, jadi 3 bulan, selama 5 tahun. Atau boleh setahun, selama 5 tahun. Atau boleh 5 tahun. Nah, efeknya ini dari yang 3 bulan ya, atau sebulan. Di pabrik-pabrik tertentu sebulan loh. Garment itu sekarang sudah menerapkan di beberapa daerah, itu sebulan kontraknya. Memang fleksibilitas pekerja menjadi luar biasa, tapi kan masa depannya nggak ada. Kerja sebulan. Jadi rencana Undang-Undang Cipta Kerja untuk menghasilkan pekerja profesional untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendapatkan kepastian bekerja itu bohong. Hasilnya nggak ada. Hasilnya sangat berbeda dengan undang-undang, tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa berbedanya begini? Walaupun Anda dikontrak 5 tahun, Anda baru bekerja sebulan bisa di PHK. Dan cukup membayar kompensasi. Besarnya berapa? Ya kalau upahnya 5 juta cuma 300. Ya, kalau 5 juta 300 ribu.
dalam 1 bulannya. Jadi kalau Anda dikontrak selama 5 tahun, Anda baru bekerja sebulan dan diputus oleh perusahaan, itu undang-undang sekarang membolehkan, dan tidak ada undang-undang 13.003 harus membayar sisa kontrak. Cipta kerja nggak usah bayar, selesai. Yang kedepannya nggak usah dibayar. Yang dibayar yang setelah dilakukan ini, yaitu kompensasi. Besarannya adalah 1 bulan dibagi 1 bulan gaji dibagi 12 bulan. Jadi kalau gaji 5 juta ya hanya 300.000. Nah, efek ini yang menyebabkan daya tawar pekerja atau pencari kerja menjadi lemah. Dan kelemahan ini luar biasanya terjadi pada para calon pekerja, calon tenaga kerja dari perempuan atau pekerja-pekerja perempuan yang harus pekerjaan diperpanjang kontraknya. Dan ini terjadi yang luar biasa kan sebenarnya di Bekasi, Karawang, Tangerang, industri yang udah UMK-nya tinggi. Rata-rata para pekerja itu mau masuk kerja di kontrak nih, yang belum tahu kapan kontraknya, itu rata-rata membayar 3 bulan. Jadi kalau gaji 5 juta, 15 juta. Oh, kalau pabrik ini penghasilannya bisa 7 juta, ya 7 kali 3, 21 juta. Bahkan ada pabrik-pabrik yang dianggap langsung jadi karyawan tetap. Ada tuh pabrik-pabrik yang biasanya kerjasama dengan bermerek itu, seperti Nike, itu kan tidak ada kontrak, 3 bulan percobaan langsung karyawan tetap. Itu biasanya ngasihnya lebih gede lagi, karena karyawan tetap. Bisa sampai 30 juta, sampai 50 juta. Para pencari kerja terpaksa bayar. Kalau nggak bayar, banyak orang yang mau bayar. Ini yang masalah. Di Kabupaten Karawang ada perdanya, Perda Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2011. Tentang ini, bagaimana jalan keluarnya. Tapi sayangnya perdanya mau direvisi dan mau dihilangkan. Nah, inilah partai-partai politik yang ada di anggota dewan yang ada di Kabupaten Karawang. Mau menghilangkan perda yang sudah bagus. Dan saya yakin kalau direvisi juga lebih buruk. Nah, ini dan usulnya itu dari pemerintah Kabupaten Karawang yang dipimpin oleh Selika. Ini kan bahaya. Tapi biarkanlah masyarakat nanti yang protes. Gini loh. Saya mohon maaf sebelumnya. Bukan merendahkan sebagian jenis kelamin. Bayangkan, dia pekerja perempuan, janda, punya anak, dan usianya sudah tidak mungkin lagi diterima bekerja. Misalnya rata-rata di atas 25 lah, atau 30 tahun, apalagi 40 tahun. Harus bayar belasan juta, puluhan juta untuk bekerja dan dikontrak yang tidak tahu berapa lama kontraknya. Dan banyak terjadi dia membayar 15 juta. Kalau upah minimum di Karawang itu 5 juta, dia cuma dikontrak sebulan. Artinya apa? Rugi sudah. Tapi mau ngomong apa? Wong oknum-oknumnya juga manajemen kok. Ada manajer, ada general manager, ada juga di sini lembaga swadaya masyarakat, ada juga serikat pekerja. Ya semuanya oknum lah. Nanti saya ngomong nggak gitu dihujat lagi. Protes. Saya LSM nggak gitu, saya serikat pekerja nggak gitu. Tapi tahu dan membiarkan. Ini kan susah, udah rangkaian penjahatannya itu luar biasa. Dari mana? Karena ada fleksibilitas di Undang-Undang Cipta Kerja. Ada kelemahan yang tidak dilindungi oleh pemerintah. Pekerja perempuan, janda, punya anak. Harus bayar. Daripada ketipu, akhirnya diajak. Papa ngeraos. Pekerja ini mikir. Saya nggak cerita yang Bekasi. Bekasi itu salah alamat. Pekerjanya masih muda. Daripada gua diajak papa ngeraos, saya mendingan nggak mau. Ngapain? Harga diri saya. Enak bener. Ya dia mungkin ngitung, cuma dia kontrak 3 bulan. Tapi di sisi lain, banyak pekerja perempuan diajak papa ngeraos terpaksa mau. Kenapa? Daripada saya bayar belasan juta, bahkan puluhan juta. Ya diajak papa ngeraos cuma sekali, ya udahlah. Apa efek dari papa ngeraos? Sebabnya karena Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau mau protes di sini. Menolak pasal tentang perjanjian kerja. Waktu tertentu yang 5 tahun. Kembalikan ke kontrak maksimum 1 tahun misalkan. Harusnya seperti itu protesnya, bukan cipta kerja yang ditolak. Nah, ini terjadi di
dunia tenaga kerja. Dan korbannya adalah perempuan. Dan hebatnya menterinya perempuan. Dan tutup mata. Saya nggak akan berharap ke Jokowi. Karena undang-undang diciptakan bersama antara eksekutif dan legislatif. Ketika bicara eksekutif kita bisa ngomong presiden. Tapi ketika bicara legislatif, semua partai politik. Artinya apa? Cipta kerja ini disetujui oleh semua partai politik. Di pemerintah juga semuanya partai politik. Jadi kalau mau demo, mau unjuk rasa, mau menolak, kita kan tahu di dalam sebuah video yang beredar. Jangan ke saya, ke ibu, ke ketua umum, ke pemilik partai. Jadi unjuk rasa itu bukan lagi ke istana, bukan ke gedung DPR, tapi ke rumahnya ketua umum partai. Walaupun nggak boleh di undang-undang unjuk rasa ke rumah pribadi. Saya nggak ngerti apa yang terjadi ke depan. Dan saya nggak ngerti apakah polusinya harus bagaimana. Dan saya nggak ngerti kenapa juga nggak peduli. Dan saya nggak ngerti kenapa banyak orang-orang jolim yang memanfaatkan situasi seperti ini. Dibilang beragama, tapi tidak punya hati. Dibilang, masa sih nggak punya hati? Oh, dia beragama. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Apa yang akan terjadi? Saya nggak ngerti, nggak tahu. Tapi melalui siaran ini, saya hanya mau ngajak teman-teman belajar, dan kita peduli. Tanpa harus kenal dulu siapa orangnya. Tanpa harus berharap apapun atas kita bantu mereka. Selama kita mampu, yuk kita bantu. Minimal melalui channel ini saya bantu. Semoga bisa ditonton oleh semua pihak. Bagaimana supaya tidak terjadi ini? 1. Rubah pasal tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Syukur-syukur disebutkan bahwa penerimaan tenaga kerja tidak boleh menggunakan biaya. Tidak boleh mengeluarkan biaya. Hanya itu. Di Perda Ketenagakerjaan Kabupaten nomor 1 tahun 2011 yang akan direvisi dan dihilangkan kayaknya. Itu kan dihilangkan pasal itu. Nah, ini yang berbahaya. Semoga keadaan lebih baik. Semoga ketenaga kerjaan lebih baik. Tetapi sebaik-baiknya kondisi tidak akan pernah lebih baik kalau aturan undang-undangnya ada peluang-peluang orang untuk berbuat jahat. Tetap putus asa, jangan semangat.